Betapa saya sangat merasa sedih, prihatin, dan juga ngeri ketika saya mengetahui salah satu tetangga saya di belakang rumah meninggal dunia setelah beberapa hari kejadiannya. Dan saya mengetahuinya pun karena saya memberanikan diri dengan mendatanginya langsung dan bertanya. Karena beberapa malam sebelumnya saya selalu melihat ada lilin yang dinyalakan di teras rumahnya ya. Sedangkan lilin tersebut biasanya kalau di sini lilin yang dimasukkan ke dalam latern atau lentera itu biasa kita pakai untuk di pemakaman atau di kuburan-kuburan ya. Dan saya melihat beberapa malam ada di teras belakang rumahnya juga. Sehingga itu saya memberanikan diri untuk bertanya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Di beberapa video sebelumnya saya menceritakan kisah atau the real life kehidupan nyata yang ada di negara ini, khususnya di desa di mana tempat saya tinggal yang bernama Zurich Oberland. Mengenai jika ada tetangga yang meninggal dunia, maka kita sebagai tetangganya juga belum tentu mengetahui. Nah, teman-teman, hal ini betul-betul terjadi di mana salah satu tetangga saya yang betul-betul jaraknya dekat ya, hanya terpisah oleh kebun belakang rumah saya. Ada juga yang meninggal dunia dan saya tidak mengetahuinya. Nah, hal ini terjadi ya di negara ini dan ini fakta. Kami hidup di sebuah desa kecil di Zurich Oberland, sehingga antara satu tetangga dengan tetangga lainnya kita cukup saling mengenal. Walaupun di sini privasi dari seseorang itu sangat terjaga sehingga kita tidak mengetahui hal-hal pribadi dan kebanyakan orang di sini pun tidak usil ya, jadi tetangga mau membuat sesuatu itu urusan mereka dan kita tidak akan usil kepada mereka atau sebaliknya mereka pun tidak pernah usil ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, beberapa malam sebelumnya saya selalu menikmati udara dingin di luar di teras rumah belakang dan saya melihat ya kalau di belakang rumahnya itu selalu ada lilin di dalam lentera. Maka saya itu bertanya-tanya ya, namun bertanya pada diri sendiri, ada apa itu ya? Karena nggak normal ya, maksudnya orang di sini biasa menyalakan lilin namun tidak di dalam laterna atau lentera seperti itu. Maka saya pun berpikir-pikir ya, saya tidak berani mendatangi langsung rumahnya karena sekali lagi itu adalah urusan mereka ya. Jadi kita di sini harus sangat berhati-hati, nggak bisa datang sembarangan. Mungkin juga tata krama atau juga kebudayaan di sini ya, sehingga ada perasaan dalam diri saya hanya bertanya-tanya pada diri sendiri, ada apa kayak gitu. Nah, kebetulan ketika saya berbelanja di toko kecil di desa ini, saya pun bertemu ya dengan istri atau wanita tetangga saya itu. Maka saya pun bertanya, setelah mengucapkan hello dan apa kabar, saya bertanya kalau saya melihat lilin ya di terasnya begini begitu, itu lilin biasa atau bagaimana? Saya pun sangat berhati-hati ya untuk menanyakannya. Dan dia pun menjawab kalau orang tuanya ya, jadi ibunya, karena ayahnya itu sudah lama meninggal dan sekarang hanya ibunya, walaupun tidak tinggal di rumah dia ya, jadi ibunya tinggal di kota lain,
Namun beliau meninggal dunia dan anaknya ini yang sebagai tetangga saya menyalakan lilin di rumahnya. Sehingga pada kesempatan itu pun saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Dan saya menawarkan sesuatu apa yang bisa saya bantu. Jika memerlukan bantuan, silahkan menghubungi saya setiap saat. Dia pun langsung memeluk saya dan menangis ya. Jadi di sini sebetulnya ya, untuk perasaan seseorang ya kita sama saja. Namun karena budaya yang berbeda, sehingga mereka tidak berkata kepada tetangga walaupun mereka dalam kepedihan ya. Dan hal ini untuk saya itu mengerikan ya. Makanya saya memberanikan diri bertanya dan memberanikan diri jika ada yang bisa saya bantu. Karena menurut pemikiran saya teman-teman, yang namanya bantuan itu bukan saja berupa materi ya, tetapi spirit juga. Jika seseorang berada dalam kepedihan, berada dalam kesedihan, alangkah baiknya kalau kita datang untuk merangkulnya, memeluknya. Dan kalau kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu menurut saya hal yang sangat tepat ya kita berikan kepada seseorang yang betul-betul memerlukan. Tentu semua sahabat sudah mengetahuinya kalau di setiap daerah atau negara mempunyai budaya culture yang berbeda. Dan saya hidup tuh sudah puluhan tahun ya di negara Swiss. Tentu saya pun sudah banyak belajar mengenai budaya kebiasaan orang-orang di sini. Dan saya pun banyak belajar hal-hal yang positif tentunya dari peraturan atau sistem di negara ini. Namun untuk hal yang satu ini, nggak tahu kenapa ya, hati saya itu sangat bertolak belakang. Menurut saya mungkin ada jalan yang lebih baik ya, dimana kalau tetangga meninggal itu kita sebagai tetangganya itu dikasih tahu kayak begitu. Namun apa boleh buat ya teman-teman ya, memang di sini kebiasaan dan budayanya seperti itu, maka mau tidak mau saya pun harus mengikutinya. Dan saya yakin hal ini pun ada di negara-negara lainnya tentunya, di mana kalau teman, tetangga, atau siapapun yang meninggal kita tidak tahu, atau kalaupun tahu itu sudah beberapa hari berikutnya ya. Saya yakin banyak ya di tempat-tempat atau di negara lainnya pun yang hal ini sama ya. Namun teman-teman sekali lagi, walaupun saya terlahir sebagai orang Indonesia dan hati saya itu masih penuh dengan budaya dan didikan dari orang tua saya sebagai orang Indonesia, di mana kalau ada teman atau tetangga yang sakit pun ya kita berusaha untuk menengok dan menolongnya. Namun di sini kita tidak bisa melakukan hal tersebut seenaknya ya, karena orang yang mau kita tolong pun atau orang yang mau kita bantu pun mereka belum tentu akan menerima bantuan kita. Jadi contohnya, jika seseorang sedang berduka cita ya, ada salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Lantas kita datang mengetuk pintunya dan ingin mengucapkan bela sungkawa. Itu orangnya belum tentu senang ya, atau kita belum tentu diterima oleh mereka. Nah, ini pun merupakan sesuatu yang harus kita pahami. Makanya ya, apa yang terjadi di belakang rumah dengan tetangga saya itu pun saya sangat berhati-hati. Jadi kasarnya saya mikir 100 kali ya, apakah saya datang ngetuk pintu rumahnya hanya untuk menanyakan kenapa kayak begitu kan ya. Namun ya beruntung setelah beberapa harinya saya ketemu dengan orangnya langsung di salah satu toko kecil. Dia pun kebetulan sedang berbelanja sesuatu dan akhirnya di situ baru saya mengetahuinya. Atau mungkin hal ini pun bisa terjadi di kota-kota besar ya, kalaupun di Indonesia.
mungkin antara satu tetangga dengan tetangga lainnya pun sudah kurang mengenal ya, mereka rumahnya apalagi ya di tembok-tembok tinggi seperti itu. Lebih kaya orangnya ya, kalau di Indonesia temboknya akan lebih tinggi dengan dijaga security ini dan itu. Nah, kalau di daerah saya walaupun semua orang di sini tuh sudah lebih dari tingkat cukup ya. Jadi kalau soal materi mereka sudah baik ya semuanya. Dan kita pun saling mengenal, dan rumah di sini tuh jarang sekali yang mempunyai tembok-tembok tinggi ya, terkecuali yang berada di betul-betul di pinggir jalan raya, itu dibuatkan tembok dengan fungsi sebagai supaya mengurangi ribut dari kendaraan. Nah, itu fungsinya. Namun kalau biasanya rumah-rumah di sini itu jarang sekali mempunyai tembok tinggi, apalagi ya bahkan di pekarangan saya itu hanya ada tembok samping satu saja ya. Sebetulnya saya pun ingin membuat sedikit tembok di depan dan belakang rumah saya karena kebetulan anak saya ya mempunyai hewan peliharaan anjing, sehingga saya pikir kalau rumahnya dipagar itu kan anjingnya nggak bisa lari jauh kayak gitu. Namun di sini untuk mendapatkan izin membuat pagar di halaman pekarangan rumah sendiri pun tidak gampang, alias saya tidak mendapatkan izinnya. Akhirnya saya hanya menanam pohon-pohon ya yang tidak tinggi ya di sekeliling rumah. Kalau dengan yang hijau demikian itu kita diperbolehkan. Namun kalau sudah berhubungan dengan beton itu kita memerlukan izin khusus dan di sini tidak mudah. Jadi inti dari sharing di video saya ini adalah kalian jangan melupakan juga sisi sedih dan ngerinya ya, dimana kalau kita hidup di salah satu negara yang banyak teman-teman impikan seperti di negara Swiss. Memang dari segi lainnya ya, khususnya untuk masalah pekerjaan, masalah ekonomi masyarakat di sini itu cukup ya, menengah ke atas, saya bisa katakan demikian. Namun hal tersebut bisa terjadi pun karena sistem dari pemerintahannya yang sangat baik dibarengi dengan kerjasama masyarakatnya yang patuh untuk membayar pajak ya. Jadi dari hasil pajaknya itu tidak dikorupsi, melainkan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan kehidupan masyarakat semua. Dan untuk sisi negatifnya ya, di mana kita harus menyiapkan mental kalau ingin hidup di negara sini itu kita harus bisa melakukan semuanya sendiri. Dan seperti contoh yang saya katakan ya, sampai tetangga meninggal pun kita tidak tahu. Dan mungkin hal ini pun bisa terjadi pada diri kita, dimana kalau kita meninggal ya mungkin hanya keluarga kita saja yang tahu dan tetangga pun belum tentu kita kasih tahu. Nah, seperti itu. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Semoga menambah wawasan ya untuk teman-teman yang berada di Indonesia khususnya. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.